Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati Kepala Sekolah Pondok Putra Murid Pesantren Kiai Haji Muhammad Adin SLC. Yang saya hormati selaku guru bahasa Indonesia Bapak Amin Delami SOS. Tujuan saya membuat video ini yaitu saya akan merangkum materi pembelajaran bahasa Indonesia di kelas 12. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia yang ada di kelas 12, jumlah materinya relatif lebih sedikit jika dibandingkan dengan kelas 10 atau 11. Wajar saja, mengingat kelas 12 terpotong dengan masa ujian yang ada di semester 2. Jika pada kelas 10 dan kelas 11 yang dibahas jumlahnya ada 8 bab, maka di materi bahasa Indonesia kelas 12 jumlahnya hanya sebanyak 6 bab saja. Namun tetap saja untuk dipahami dan diingat seluruhnya adalah sesuatu yang berat. Ada baiknya Anda mengingat poin-poinnya saja dalam bentuk ringkasan. Maka dari itu kami juga akan coba membuat rangkuman atau ringkasan mengenai materi bahasa Indonesia kelas 12. Siapa tahu ini bermanfaat. Materi bahasa Indonesia kelas 12 semester 1 dan semester 2 ada 6 bab yang perlu dipelajari di kelas 12 dan akan kami berikan ringkasan atau rangkumannya. Bab 1, surat lamaran pekerjaan. Bab 2, teks cerita sejarah. Bab 3, teks editorial. Bab 4, novel. Bab 5, artikel. Bab 6, kritik sastra dan esai. Kita akan coba ringkas satu persatu untuk memudahkan Anda mendapatkan poin-poinnya. Ringkasan surat lamaran pekerjaan. Bab 1, pengertian surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan adalah sebuah surat yang isinya merupakan permohonan untuk dapat bekerja di suatu lembaga, baik itu lembaga pemerintah maupun non-pemerintah atau swasta, seperti perusahaan, pabrik, yayasan, dan berbagai lembaga yang membuka lapangan pekerjaan sistematika. Surat lamaran pekerjaan, tempat dan tanggal pembuat surat, lampiran serta hal, alamat surat, salam pembuka, aliana pembuka, isi penutup, tanda tangan dan nama terang. Unsur kebahasan surat lamaran pekerjaan: menggunakan bahasa yang baik dan benar, menggunakan bahasa yang lugas dan tidak bertele-tele, menggunakan kata-kata yang sopan atau santun, menggunakan bentuk surat yang standar atau sesuai format, menggunakan kata pengantar yang padat dan informatif, tulisan mudah dibaca dan sesuai dengan ejaan, menggunakan sistematika penulisan surat dan lengkap. Ringkasan teks cerita sejarah. Bab 2, pengertian teks cerita sejarah. Teks cerita sejarah adalah teks yang menceritakan suatu fakta mengenai kejadian yang pernah terjadi di masa lampau atau masa lalu. Isinya umumnya berupa latar belakang atau asal muasal dari terjadinya peristiwa yang memiliki nilai kesejarahan. Teks cerita sejarah oriental, pengenalan, pengungkapan peristiwa, menunjukkan konflik atau rising action, puncak konflik, turning point, penyelesaian, evaluasi atau resolusi, kode penutup, kaidah kebahasaan teks cerita sejarah. Menggunakan banyak kalimat yang memiliki makna lampau, menggunakan kata-kata yang menyatakan urutan waktu atau kronologis
contoh sejak, setelah, DL. Menggunakan kata-kata kerja, material, contoh bersimpu, menggenggam, DLL. Menggunakan kata-kata kerja yang menunjukkan kalimat tidak langsung sebagai cara penceritaan, contoh menurut, mentuturkan, menyatakan, dan lain-lain. Menggunakan kata kerja yang menyatakan makna ekspresi, pikiran, atau perasaan, contoh merasakan, mengharap, menginginkan, dan lain-lain. Menggunakan banyak dialog atau tuturan langsung ditandai dengan tanda petik. Menggunakan banyak kata sifat sebagai cara menggambarkan tokoh, suasana, atau tempat. Nilai yang terkandung dalam teks cerita sejarah, nilai budaya, nilai moral atau etika, nilai agama, nilai sosial, nilai estetis atau keindahan. Ringkasan teks editorial bab 3. Pengertian teks editorial. Teks editorial merupakan artikel utama suatu media massa yang ditulis oleh redaktur. Suatu media massa isinya berupa pandangan dari redaksi mengenai suatu peristiwa yang aktual sedang terjadi, sorotan, fenomenal atau kontroversial. Sinonimia sering disebut juga tajuk rencana. Membedakan kalimat fakta dan opini dalam editorial. Fakta adalah hal yang benar-benar terjadi, sedangkan opini merupakan pendapat atau pandangan seseorang terhadap sesuatu hal. Perbedaannya sebagai berikut. Fakta tidak mungkin salah, opini masih ada kemungkinan salah. Fakta tidak mungkin berbeda, opini kandungannya masih mengundang perbedaan pendapat. Fakta adalah dasar dari opini. Opini memerlukan dukungan fakta agar diterima. Struktur teks editorial, pengenalan isi, penyampaian pendapat atau argumen, penegasan unsur, kebahasaan. Teks editorial menggunakan kalimat retoris atau kalimat pertanyaan yang tidak menuntut untuk dijawab. Menggunakan kata-kata yang populer atau bahasa yang mudah dipahami, layak membaca. Menggunakan kata ganti petunjuk yang menunjukkan waktu, tempat, peristiwa atau hal lain yang terjadi. Fokus ulasan, contoh itu, itulah, ini, dan lain-lain. Menggunakan banyak konjungsi, kausalitas, contoh, karena, sebab, akibatnya, dan lain-lain. Ringkasan novel bab 4. Pengertian novel. Novel adalah karya prosa yang bersifat fiksi atau panjang. Isinya berupa rangkaian cerita kehidupan seorang tokoh yang berhubungan dengan hal-hal di sekelilingnya. Di dalamnya juga menonjolkan watak serta setiap perilaku. Unsur intrinsik novel. Unsur intrinsik adalah unsur yang terkandung di dalam sebuah novel. Setiap novel pasti memiliki unsur ini. Berikut unsurnya: tokoh, alur atau plot, maju mundur campuran, latar atau setting peristiwa atau tempat, waktu, dan suasana, sudut pandang, mengarang, tema atau tema utama dan tema turunan. Unsur pembahasan novel. Unsur kebahasan novel. Abstrak, orientasi,